disertai apa? Yang pertama itu adalah ekspektasi ya dari pemangkasan suku bunga cukup krusial atau mentok nih gitu, karena untuk bagian put money-nya ya ini dia mentok di targetnya itu 3735 sampai 3730 gitu teman-teman. Kalau sideways dia main di range harga. Lalu Jerome Powell ya, dari Om Powell sendiri ya. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Dino Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan seperti biasa ya, kita mau analisa dulu untuk the next movement ya dari gold itu bagaimana. Gitu, seperti yang kalian lihat juga di dalam chart ini ya, di monitor kalian kita ada sempat waktu itu di hari Minggu ya. Itu kita ada bahas mengenai the next movement, yaitu kalau dia break dari 3703 itu lanjut naik teman-teman, dan ini dia benar naik sampai kurang lebih ke level harga di 3791 teman-teman, dan saat ini sedang terakumulasi ya kurang lebih di range harga 3791 sampai 3753 teman-teman. Dan ini kenaikannya juga disertai apa? Yang pertama itu adalah ekspektasi ya dari pemangkasan suku bunga yang akan terjadi selama 2 kali lagi di akhir tahun ini. Jadi memang orang-orang itu udah keburu ya untuk masuk kembali ke safe haven gitu teman-teman. Oke, sorry, ini memang kemarin juga baru sembuh ya, jadi baru mendingan gitu. Jadi memang kalau ngomongnya kelamaan itu memang masih agak gatel-gatel tenggorokannya teman-teman. Jadi untuk kalian semua jaga kesehatan ya gitu ya. Oke, di sini yang gue perhatiin ya untuk gold ini, yang pertama yang gue mau bahas itu adalah mengenai hasil dari pidato The Fed ya, si Jerome Powell, kemudian dari Donald Trump. Cuma memang di sini gue mau fokus itu di Jerome ya, di Om Powell gitu. Kenapa? Karena dia ada prediction ekonomi yang menurut gue tuh cukup inti dan memang cukup menarik untuk dibahas teman-teman gitu. Tapi yang pertama itu sebelum kita bahas untuk the next movement chartnya bagaimana, gue mau bahas dulu mengenai open interest data gitu. Jadi untuk OI data ya, OI data sendiri itu saya udah update ya, gue update di channel Telegram, kalian bisa lihat teman-teman. Yang di sini kita mau ngambil dulu di bagian yang learning. Nah di learning ini Oke, jadi untuk yang pertama ini kan harga open di 3765 untuk hari ini teman-teman. Nah 3765 ini kalau kita lihat, kita perhatikan di atas 3765 ini masih ada 3775, lalu 3785 ya, lalu 3795 sampai 3800 ini udah ada yang mesen gitu. Tapi untuk saat ini memang kalau kita lihat dari open interest data yang ada ya, ini memang 3800 ini udah paling kenaikan yang cukup krusial atau mentok nih gitu, karena untuk bagian put money-nya ya ini dia mentok di 3800, sedangkan di atas 3800 ini belum ada lagi yang mau nge-order gitu di atas 3800 ini teman-teman ya. Jadi memang kenaikannya kalau kita lihat memang 3800 ya, tapi untuk targetnya mereka ini masih ada di 3815 3820 ya, untuk target yang mereka ya 3815 3820, dan ada lagi 3850 gitu teman-teman. Oke, nah ini adalah target-target mereka sampai terdekat itu di middle itu 3835 gitu. Oke teman-teman, nah jadi di atas 3675 ini adalah target kenaikan dia. Lalu untuk 3740 di bawah 3765 itu ada 3740 3745 teman-teman, lalu 3720 ya, 3720 dan 3710 teman-teman. Oke, ini adalah ambil dari area open interest data. Nanti kita bikin lagi ya SNR di OI data ini. Lalu di sini ada kesimpulan ya. Untuk netral to bullish ya, itu breakout dan bertahan di atas 3775, target 3795 3800. Oke teman-teman di sini. Lalu untuk netral to bearish ya, itu reject kuat di 3775 plus jebol dari 3765. Targetnya itu 3735 sampai 3730 gitu teman-teman. Kalau sideways dia main di range harga 3765 3775 gitu. Oke, lalu lanjut lagi kita mau bahas mengenai CPR. Ya, jadi di CPR ini ya, jadi di CPR ini tuh kalau kita perhatikan hari ini di CPR-nya tergolong cukup kecil gitu teman-teman ya.
Ini menandakan bahwa sebenarnya untuk area ini tuh bisa jadi hari yang cukup volatile untuk gold itu sendiri, teman-teman. Ya, kenapa? Karena di sini range CPR-nya cukup kecil, bahkan tipis benar. Ini sempat kejadian juga seperti yang di sini. Nah, nih pada saat mau FOMC, teman-teman. Ya, FOMC memang dia volatile. Ya, terus ini dia 37. Ini dia nyentuh ke 3700, drop ke 3646 gitu, teman-teman. Ini juga sama, ini ada potensi dia swap atas dulu. Jadi ini kan ada liquidity ya, di sini ada liquidity. Nah, ini kalian harus hati-hati nih ya, ini ada liquidity. Nah, di area sini ada liquidity, dan liquidity ini potensi di swap dulu ke atas, itu kurang lebih di level harga 3791 ya, berarti ya prepare lah 3795 lah teman-teman, 3795 sampai 3800-an gitu. Kemudian untuk area dari CPR range ya, ini ada di 3763. Untuk S1 itu ada di 3736 gitu. Nah, kita ambillah ini sebagai zona ya untuk sweep liquidity-nya dia gitu. Lalu di atasnya itu ada R2 ya, resisten nomor 2 itu 3818, dan ini ada R3-nya itu 3845 gitu, teman-teman. Jadi ada potensi begitu kalau kita ada di open interest data yang ada ya yang ada saat ini kan 3800 ya. Nah, ini 3800 gitu. Nah, di atas 3800 ya, ini memang saat ini masih kosong gitu ya, ini belum ada yang ngisi, terus besoknya pun belum ada yang ngisi nih gitu ya, justru masih pada main di bawah gitu. Jadi ada potensi skenario tuh gini, dia nge-sweep dulu ke atas ya, dia nge-sweep dulu ke atas baru dia turun gitu, teman-teman. Ini ada skenario begini untuk 2 hari ini, teman-teman gitu. Itu kalau kita dari mana, dari open interest data gitu. Oke. Nah, kemudian untuk news itu hari ini ada dari new home sales ya di jam 9 malam sama crude oil inventory gitu, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita mau bahas mengenai area sekarang kita mau bahas yaitu mengenai Donald Trump ya, pidatonya itu bagaimana gitu. Jadi intisari poin utama di sini ya, itu Trump sangat mengkritik kebijakan migrasi, menyerukan negara-negara menutup perbatasan dan mengusir imigran ilegal gitu. Lalu dia juga menolak perubahan iklim sebagai masalah nyata, menyebut counter terbesar yang pernah dilakukan pada dunia gitu. Nah, menyalahkan kebijakan energi terbaru Eropa karena melemahkan ekonominya. Nah, di sini yang saya jadikan catatan itu adalah ekonomi dari sisi US itu sendiri, teman-teman, karena Eropa itu udah punya energi yang terbarukan, sehingga Eropa itu bisa terus merenew ya energi untuk dipakai terus-menerus, teman-teman gitu. Jadi bahasa itu bisa merugikan dari US itu sendiri gitu, karena nggak ada pemasok lagi gitu, dia nggak bisa masuk lagi gitu, teman-teman. Terus mendesak negara Eropa berhenti membeli minyak dari Rusia. Terus nah, di sini dalam pidatonya ia juga menyebut negara-negara menerapkan kebijakan imigrasi terbuka sedang merusak diri mereka sendiri gitu, teman-teman. Nah, ini memang 4 poin yang bisa jadi poin utama dari pembahasan dia ya mengenai politik, teman-teman ya. Kemudian di sini catatan tambahannya ya, pidato ini mendapat reaksi keras ya, baik dukungan maupun kritik gitu. Kenapa? Terutama dari negara-negara selama ini memegang komitmen kuat terhadap perubahan iklim dan kerjasama internasional gitu. Jadi memang di sini utamanya adalah si Trump ini lebih mengutamakan Amerika, sehingga terjadi yang namanya America First dan retorika nasionalistik terhadap kerjasama global, sehingga ini bisa mengkotak-kotakan retorika tuh kayak apa ya, kayak mengkotak-kotakan kerjasama antara negara ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu, bolehnya sama ini gitu. Nah, ini akan menghambat perekonomian secara global juga ke depannya gitu, teman-teman, intinya gitu. Lalu Jerome Powell ya, dari Om Powell sendiri ya, Fed ya, speech by Chair Powell ya, di sini intisarinya adalah Powell menegaskan kebijakan suku bunga ke depan sangat tergantung data. Nah, ini yang gue suka dari Powell, teman-teman ya. Lalu ia menyebutkan bahwa risiko terhadap inflasi cenderung ke atas, sedangkan risiko terhadap lapangan kerja cenderung ke bawah. Artinya The Fed berada di situasi dua sisi yang beresiko. Gitu. Ia mengindikasikan ya bahwa The Fed akan bergerak perlahan dalam menurunkan suku bunga berikutnya, tidak tergesa-gesa memotong terlalu cepat. Ya, terus nah ini
ini yang bisa meredam ya ketakutan ya global akan pemangkasan suku bunga di 2 kali lagi teman-teman. Jadi bahasa itu kayak ya memang akan berencana untuk memangkas suku bunga selama 2 kali lagi, tapi di sini ada bilang dia mau lihat lagi nih data ekonomi gimana. Nah, kemungkinan besar itu tidak akan terjadi pemotongan lagi ya, atau ada pemotongan lagi, cuma memang dia bilang tidak akan dalam skala jumbo kan di speech yang sebelumnya di FOMC teman-teman. Paling besar pun kalau ada pemotongan itu cuma 0,25% atau 25 basis point gitu. Ya, terus Powell menyebut suku bunga saat ini bersifat modestly restrictive ya, agak ketat gitu, mempertahankan pintu terbuka untuk penurunan jika kondisi ekonomi membaik. Dia juga membantah kritik bahwa keputusan The Fed bersifat politis ya, menyebut tuduhan tersebut ya. Terus dampak dan intervensi pasarnya itu apa? Yang pertama itu para ekonom menganggap pidato ini sebagai sinyal bahwa The Fed akan memangkas suku bunga lebih lanjut di tahun 2005, tetapi dengan sangat hati-hati ya, seperti yang saya bilang tadi. Ya, memang ada 2 kali pemangkasan, tapi kemungkinan besar dia akan lebih hati-hati dalam pemangkasan kali ini teman-teman. Bisa terjadi, bisa enggak nih jadinya gitu kan. Ini kan lebih meredam ya ketakutan di global gitu teman-teman, dan ya semoga aja ini bisa menurunkan harga emas juga gitu. Nah, tidak ada petunjuk ya tegas kapan dan seberapa besar pemotongan akan dilakukan. Powell menekan bahwa masih terlalu dini untuk komitmen gitu ya. Pasar cenderung menyambut sikap hati-hati tapi terbuka ini karena memang fleksibilitas dalam merespon data ekonomi mendatang. Artinya di sini The Fed ini ingin ya meredam ya kekhawatiran yang terjadi dalam pasar, dan ini menurut gue itu adalah langkah yang sangat bagus gitu teman-teman. Kenapa? Karena dengan cara seperti ini ya pasar ini nggak akan terlalu tergesa-gesa juga dalam mengambil suatu keputusan gitu. Ini bisa meredam juga nilai gold ya, bisa artinya gold ini ada potensi untuk reversal ya, untuk turun ya bearish, dan dolar ini ada potensi untuk bullish kembali atau reversal ke atas, rebound lagi ke atas gitu teman-teman. Oke. Nah, kemudian oke, lanjut lagi, kita mau lihat di bagian chart ya. Nah, di chart ini sendiri, oke, jadi di chart ini ya, itu sudah saya buatkan beberapa mappingan ya, terutama mengikuti dari open interest data. Ini ada resisten 1, resisten 2 ya, ini by OI data, ini 3791, 3802, kemudian di atasnya lagi itu 3815, 3820 teman-teman. Oke. Nah, ini yang perlu kalian catat untuk the next resistannya dia. Tapi perlu kita catat di sini, semenjak dia breakout dari 3700, harga chart ini dia belum ada koreksi sama sekali. Sehingga potensi dia untuk koreksi pun itu lebih besar juga. Mengingat dari hasil speech ya Powell yang kemarin tanggal 23 ya teman-teman ya. Itu atau pagi tadi ya, itu tuh membawa angin segar untuk DXY teman-teman, sehingga ada potensi gold itu untuk bearish atau bukan bearish yang benar-benar reversal ya, tapi koreksi only gitu teman-teman. Karena di sini Powell kan ada bilang juga ya kalau kemungkinan besar pemangkasan suku bunga akan lebih hati-hati lagi ya, sehingga ini akan meredam ya sementara waktu kekhawatiran global ya, sehingga ini akan menurunkan sedikit dari harga safe haven dan merebound kembali harga DXY atau dolar itu sendiri ya. Seperti yang kita lihat juga untuk DXY saat ini udah mulai rebound ya dari hasil speech Powell yang kemarin teman-teman gitu nih tuh, jam 7 pagi ya. Nah, ini dia mulai rebound sampai saat ini teman-teman gitu. Nah, ini gold juga berarti ada potensi dia untuk reversal atau koreksi terlebih dahulu gitu. Nah, ini ada level yang paling dekat ya, supportnya itu ada di FVG 4 jam ya. Ini FVG 4 jam bertepasan dengan area breakoutnya dia. Nah, ini ada support struktur harga dan juga ada FVG 4 jam di bawah support struktur harga. Nah, yang perlu kalian pahami di sini adalah movementnya dia. Kalau dia reject dari resistance 1 ini, nah ini kalau dia reject dari resistance 1 dan dia lari sampai FVG 4 jam ini, berarti ada 3713 ya, 3695 teman-teman. Nah, ini kalau ini bisa jadi area pantau buy kita untuk sementara waktu ya, 3695, 3713 dengan target ini bisa masuk kembali ke area resistance 1 kalau dengan catatan dia tidak breakout dari 3695. Jadi kalau dia sampai breakout dari 3695 berarti dia akan ngincer di 3654, 3624 gitu teman-teman. 3624 break. Nah, ini kan struktur harga gitu kan.
berarti dia akan jadi biris untuk 4 hours ya gitu teman-teman, dengan target 3573 3561 kembali gitu, karena di sini ada FVG 4 hours ya juga gitu teman-teman. Oke, di resist 1 ini ya, karena tadi dari open interest data juga di 3800 juga udah nggak ada yang beli lagi ya. Di OI data itu paling dia cuma nge-swipe doang, yang nge-swipe sampai di resisten 3815 3820, after itu dia akan turun kembali gitu. Untuk saat ini sih begitu teman-teman ya gitu. Oke, ya paling itu dulu yang saya sampaikan pada kalian mengenai XAUUSD dan juga technical analysis ya untuk yang saat ini gitu teman-teman. Nanti kalau misalkan ada update lagi ya, akan saya update kembali di short ya YouTube ataupun Telegram Junal Trading ID. Oke teman-teman, thank you untuk kalian sudah nonton. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini, dan juga bagikan kepada teman-teman kalian yang membutuhkan insight-insight trading XAUUSD dan juga opsional ya. Jadi saya opsional juga tambahan untuk kalian semua trading XAUUSD atau gold ini setiap harinya teman-teman. Oke, thank you and see you on next video update.